Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Saya Dewi Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk mendukung semua murid di kelas kita karena setiap individu murid adalah unik yang memiliki kesiapan belajar, minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, pemahaman terhadap materi pelajaran, kemampuan literasi, dan kemampuan numerasi yang berbeda-beda sehingga murid merasa nyaman belajar dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara terlebih dahulu guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Pada aspek ini, guru harus menilai kemampuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid berada. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat belajar murid pasti berbeda-beda. Minat merupakan hal yang penting agar murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Profil belajar murid merupakan cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Profil belajar murid terkait faktor sebagai berikut. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya suhu, cahaya matahari, dan suara. Pengaruh budaya, misalnya santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif. Preferensi gaya belajar, visual, auditory, atau kinestetik. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, visual spasial, musikal, bodily atau kinestik, dan naturalis. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui cara-cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, berbicara dengan guru di kelas sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk melakukan diferensiasi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten.
Apa yang kita ajarkan kepada murid dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan belajar, minat murid, atau profil belajar murid yang berbeda-beda, atau juga kombinasi antara ketiganya. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Bagaimana murid akan memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari? Proses seperti apa yang akan dipersiapkan agar kita mengetahui bahwa murid belajar? Mendiferensiasi proses dapat memungkinkan murid berlatih, memahami, dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Diferensiasi produk mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Produk merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, ataupun penerapan apa yang telah dipelajari. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan modul 1.1 filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta memastikan bahwa dalam prosesnya murid-murid merasa selamat dan bahagia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Guru harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar sesuai dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mendukung terwujudnya visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Ambil pelajaran dari apa yang sudah atau pernah dilakukan. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Jabarkan 3 strategi diferensiasi dan atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai kebutuhan belajar murid. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan modul 1.4 budaya positif. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, maka harus ada disiplin positif, keyakinan kelas, dan guru harus dapat memahami kebutuhan dasar murid sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara guru dengan murid ataupun murid dengan murid sehingga murid menjadi bagian di kelasnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.